Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Enggak ada suaranya. Shalom. Shalom. Iya, cepat ya. Berapa orang yang kalian kok suaranya lebih maksa suara ini? Salah dulu. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Itulah. Kalian udah ngungkap dari sini suaranya kecil lagi. Ya kamu kan ya kalian? Makan. Enggak Bu. Siapa yang belum makan itu? Saya terus. Kenapa nggak makan kalian? Pengen makan dari itu. Nanti ya Feb. Nanti kalau misalnya kita istirahat, tunggu ibu di kantin ya. Dikasih di nanti. Iya. Sebelum kita masuk pembelajaran, kalau ibu mau buat satu orang di dalam doa. Kalau ibu mau si Hermanto. Sebelum kita mulai pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih ya Hermanto. Ketua kelas, siapa ketua kelas di kelas ini? Andreas Bu. Apa kabar Andreas? Sehat ya kamu? Baik. Tapi kayaknya beliau dari tadi kayak kurang tidur kamu Andreas. Kenapa? Udah di mana? Iya, ibu absen dulu ya. Puji. Hadir Bu. Miss Puji juga lemes sekali. Puji. Hadir Bu. Tapi gak makan Bu. Gimana nih mesti banget Bu? Ya, minggu depan makan ya. Jangan kalian masuk ke kelas ibu kalian nggak makan. Makanya Bu, janganlah cepat kali kita masuk. Kan nggak bisa kayak gitu. Nanti kalian juga ada pertemuan sama guru yang lain. Ibu juga di sini ada rapat. Jadi kita agak percepat nanti. Ya, Samuel. Ada Bu. Evi, I'm here. Evianti, ada Bu. Brian, Ada Bu. Sabrina, ada Bu. Andreas, Sayang. Remilina, ada Bu. Joshua, Present Beb. Samuel, Melis, Istri. Hadir Bu. semua hadir ya. Ya Bu. Tapi Tapi ada Bu. Bapak ini apa nih? Gak ada Bu. Bapak itu. Tapi minggu lalu saya ingat ibu, Puji nggak datang ya Puji. Kenapa hari itu nggak datang? Padahal minggu lalu kita bahasnya agak seru ya. Iya Bu. Rugi Puji nggak datang. Kenapa hari ini? Gini Bu. Kan aku cuci lah sepatu pas sore itu Bu. Padahal ketiduran aku Bu. Datang hujan Bu. Jadi saya Kan bisa pakai bola kita ini. Kalau misalnya anak-anak itu nggak misalnya pakai yang lengkap kan bisa ditanya baik-baik. Jangan langsung diskors dipulangin. Itu kayaknya merusak mental. Ya udah, kita langsung masuk saja ke materi kita hari ini. Jadi Severina, Brian, Andreas sama Reni bisa mungkin lebih depan sini. Oke, cepat nak, biar kita mulai. Merci, Puji, Febru sama Evianti di sebelah sini. Ya Bu. Yang cowok-cowok di sini. Enggak, maju aja ke sini, ke sini. Kami tak ikut. Kami terbuang. Nah, sebelumnya ada yang mengingat pertemuan yang lalu? Ada Bu, ya, Febru. Apa yang kamu ingat tentang pertemuan yang sudah kita bahas yang Puji hari itu nggak datang? Tentang apa Bu? Iya, tentang rapat. Jadi sebenarnya tentang rapat itu ada dua jenis yang secara umum, yaitu tentang rapat informal, rapat formal. Nah kita tahu kalau misalnya nih Andreas bilang sama kalian, teman-teman nanti jam 5 hadir ya di sekolah kita mau bicarain banyak jalan-jalan. Nah itu termasuk dalam rapat. Coba rapat apa? Siapa yang tahu? Formal Bu. Apa Samuel? Formal Bu. Iya, nanti dapat komen. Kalau rapat formal siapa yang tahu? Ada yang mau coba? Ya, Eti mau coba? Ya, contoh rapat formal. Ya, jadi yang saya ketahui tentang rapat formal itu Bu, yang diadakan
hal penting terkait pekerjaan atau proyek? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kami guru-guru di sekolah kita ini, kalau misalnya nih kepala sekolah menginformasikan dari jauh-jauh hari mau bahas tentang misalnya mau Natal, nah itu ada rapat tuh biasanya. Jadi itu bisa juga dikategorikan sebagai rapat yang formal. Tetapi kalau seperti kalian tadi itu lebih santai karena sesama kalian-kalian kan. Jadi itu bisa kita kategorikan sebagai rapat yang formal. Nah jadi untuk pertemuan kali ini Ibu mau mengajak kalian kita sama-sama belajar tentang media komunikasi humas. Jadi humas itu seperti seseorang yang bekerja untuk menginformasikan sama misalnya orang tua kalian, sama mitra-mitra atau teman kerja dari sekolah kita ini untuk menginformasikan sesuatu hal terkait sebuah program. Nah, jadi yang mau kita bahas hari ini itu medianya. Melalui apa sih seorang humas itu menginformasikan informasi tersebut? Jadi, media komunikasi hubungan masyarakat itu adalah sarana atau alat yang digunakan oleh praktisi humas untuk menyampaikan pesan kepada publiknya. Nah, jadi nanti kita membahas di sini media-medianya, sama apa-apa aja sih kalau misalnya mau menginformasikan sesuatu, kita harus nentuin apanya dulu. Jangan misalnya kita menginformasikan sesuatu sama publik, tapi informasinya tidak valid. Nah, contoh informasi tidak valid itu ada yang tahu? Ada Bu. Ya, uji gosip ya. Ini sebenarnya agak seperti gimana ya Ci? Tapi bisa. Misalnya isu-isu dari sekolah misalnya udah keluar nih nilai padahal belum. Nah sebenarnya kalau kita mau menginformasikan sesuatu sama teman harus ada bukti, harus ada misalnya datanya, benar nggak yang dibilang si Puji gitu. Jadi dapat disimpulkan media komunikasi humas itu adalah sarana atau alat yang digunakan praktisi PR. Ada yang ngerti PR? Brian, tahu apa PR? Ya, mungkin Andreas tahu. Sepertinya dia sedang berpikir itu di belakang. Ya, coba Andreas, PR itu adalah ya, bukan ya. Ya mungkin agak mirip-mirip. Kalau PR itu kan kerjaan rumah, tapi ini kita bicaranya PR. Oke, coba Andreas ulangi apa yang ibu bilang. PR. Dan Andreas. Coba. Iya, nice. Berarti ya, iya. Apa? Nanti kalau misalnya Andreas tahu PR itu apa, ibu kasih. Nanti satu bungkus dari kantin ibu bawa. Ya, coba. Ada yang tahu apa itu PR? Ya, coba Heti. PR itu adalah public relations. Ya, jadi PR itu adalah orangnya, orang dari yang mau mengkomunikasikan informasi itu. Nah, jadi ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih di sekolah kita ini ada PR-nya nggak sih? Ketua kelas, ada nggak PR kita di sekolah ini? Ada komite. Saya rasa belum ada. Iya, jadi belum ada. Tapi sebenarnya ada yang ditugaskan untuk ke situ. Komite enggak? Nah, kemudian, nah ini yang tadi maksud jenis-jenis medianya. Jadi ada media internal, digital, eksternal, media tradisional, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau misalnya, pasti ibu yakin nih, dari kalian misalnya kalau baca berita nih dari TV, misalnya presiden ini menyampaikan bantuan seperti itu. Nah, itu bukan lagi dikatakan sebagai media yang disalurkan dari digital, tetapi itu masih termasuk dalam kategori tradisional. Yang kalau dari digital itu ya seperti ini, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan yang lain-lain. Ada di sini yang sudah punya Twitter? Oh, belum ada ya? Oh, udah? Udah Bu. Oke, bagus. Jadi Twitter itu juga bisa ya anak-anak untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kalau media internal itu misalnya seperti yang berada di perusahaan, seperti di sekolah juga bisa. Dan yang di eksternal itu seperti organisasi, mitra, bisnis, seperti itu. Mungkin nanti suatu saat kalau kalian dijadikan sebagai PR, kalian akan lebih mengerti. Dan di pertemuan berikutnya juga kita masih akan membahas tentang media-media ini. Nah, yang jadi pertanyaannya, coba dulu anak-anak ibu, siapa yang tahu sebelum menginformasikan suatu informasi itu, apa yang perlu dipersiapkan oleh seorang PR? Oke, Joshua?
Dari tadi ibu lihat Joshua ini kayak mikir, tahu-taunya lapar ibu. Iya. Coba Joshua. Yang perlu diperhatikan ketika seorang PR itu mau menginformasikan nih sebuah informasi. Nah, yang langkah pertama yang harus disiapkan oleh PR itu apa aja? Yang harus diperhatikan itu Bu, seperti masyarakatnya seperti apa untuk menerima informasi tersebut, kira-kira seperti ini. Iya. Jadi yang dibilang si Joshua itu juga benar ya. Kalau misalnya kita mau informasi ini sebuah informasi, kita harus perhatiin dulu nih mau ke masyarakatnya seperti apa. Apakah dia ke mitra sekolah, apakah dia ke orang tua siswa, apakah sesama guru. Jadi kita perlu tahu sama siapa kita mau mempublikasikan informasi itu. Jadi yang pertama itu identifikasi dulu masalah sama peluang. Nah, jadi itu adalah merupakan tahap awal. Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran. Itu tadi yang dibilang si Joshua ya. Misalnya kita tetapin dulu nih tujuan untuk diinformasiin apa, terus sama siapa itu informasi diberitahukan. Kemudian strateginya. Nah seringkali nih misalnya seorang humas itu ngasih informasinya itu berbelit-belit. Jadi pendengar atau publik itu tidak mengerti apa informasi yang disampaikan oleh seorang humas tersebut. Jadi kita perlu strategi. Nah kalau di sini nanti kalian kan SMK. Kalau misalnya kalian mau menjadi seorang humas, otomatis kalian harus belajar public speaking yang baik. Kalian harus bisa, yang pertama itu harus bisa dipercaya. Ketika kalian bicara di depan umum, mata orang yang kalian informasiin itu harus benar-benar bisa percaya apa yang kalian sampaikan. Nah kemudian penyusunan pesan. Jadi kalau kita mau menginformasikan sesuatu harus berdasarkan urutannya, jangan langsung ke inti. Karena ada orang itu harus benar-benar detail. Saya harus misalnya kami dari pihak sekolah ini mau memberitahukan tentang ini. Kan nggak mungkin kita datang nih, Bu, besok rapat ya, anak ibu mau menerima rapat, datang ya. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi tetap harus ada kesopanan, harus ada moral, etika, biar publiknya itu juga bisa mengerti. Dan juga pemilihan saluran medianya. Bisa misalnya mengundang orang tua secara langsung ke sekolah, bisa juga melalui media digital tadi. Nah kemudian ini penjadwalannya, jangan tiba-tiba informasinya datang nih sama orang tua, padahal kepala sekolah udah mengingatkan, Bu nanti kalau mau menginformasikan rapat orang tua harus dari jauh-jauh hari ya. Nah sementara seorang PR-nya menginformasikan itu mendadak, jadi persiapan orang tua atau publik itu tidak ada, jadi perlu dilakukan penjadwalan program. Nah kemudian evaluasi. Setelah disampaikan, mungkin akan ada evaluasi dari kepala sekolah atau pimpinan tertingginya terhadap CPR tersebut. Nah, jadi tujuan ibu membuat kalian kelompok seperti ini, ibu mau bisa ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 tugasnya ibu mau kalian membuat sebuah contoh atau laporan terkait media digital. Bisa kelompok 1? Bisa. Ya, dan kelompok 2 membuat contoh kehumasan itu media tradisional, berarti koran, majalah, TV. Dan yang terakhir kelompok 3 yang cowok-cowok di belakang bisa membuat media yang internal. Oke, bisa? Bisa Bu. Ya, karena ibu juga sebentar lagi ada rapat. Ada pertanyaan sampai sini, anak-anak? Pas Bu. Pas Bu. Iya, kamu justru memang selalu pas karena pengen cepat pulang. Ada kayak Puji? Media tradisional yang punya kami bingung masyarakat. Mana media tradisional? Kalau media tradisional Bu, berarti tidak mengenal teknologi. Iya, maksud ibu seperti ini. Misalnya kalian menganalisis nih, buat dulu misalnya, kan nanti ini kan bentuk laporan. Buat dulu pengertian humasnya, medianya. Nah, buatlah media tradisional. Kan media tradisional ini mencakup brosur, majalah. Misalnya kalian bisa meliput ada di koran, kalian bisa melihat di situ seperti iklan. Itu udah termasuk dari media humas. Berarti mereka menyampaikan informasi tertentu di dalam iklan tersebut. Kalian bisa fotokan dan masukkan ke dalam lampiran. Kalau misalnya di televisi, televisinya mungkin bisa difotokan dan dimasukkan ke dalam lampiran. Mengerti Puji? Ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Pas Bu. Samuel aman? Lapar? Lapar. Andrea sih bertanya Bu.
Ya Andreas, ada yang mau ditanyakan? Jadi jelas ya tugas-tugasnya anak-anak? Jelas Bu. Oke baiklah. Ibu cukup senang berada di kelas ini karena kalian langsung cepat tanggap sama pembelajaran ibu. Mungkin minggu depan kita akan membahas ini lebih lanjut dan kelompok-kelompok yang sudah ibu tunjuk tadi akan presentasi di depan. Jadi dipersiapkan bahan-bahan dan alat-alat presentasinya. Untuk itu ibu cukupkan kelas sampai di sini. Ya Remy, ibu minta kamu pimpin dalam dua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya terima kasih Remy. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Ibu pamit undur diri. Shalom. Shalom.